Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wahyudi, NIM A101122165. Saya akan menjelaskan peran pemerintah terhadap kekerasan pada anak perempuan berusia 10 tahun. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, cinta, dan perhatian. Namun tidak semua anak beruntung. Mari kita simak kisah seorang gadis kecil bernama Alia. Alia, seorang anak perempuan berusia 10 tahun, mengalami kekerasan fisik dan psikis di rumahnya. Ayahnya yang sering mabuk menjadikan rumah sebagai tempat yang menakutkan bagi Alia. Meski tetangga sering mendengar tangisan Alia, banyak dari mereka merasa enggan untuk melapor. Mereka menganggap masalah ini sebagai urusan pribadi keluarga, namun apakah kita bisa membiarkan kekerasan terus terjadi? Ketika seorang guru di sekolah melihat tanda-tanda kekerasan pada tubuh Alia, ia mengambil langkah berani dengan melaporkan kasus ini kepada Dinas Perlindungan Anak dan Kepolisian. Tapi sayangnya, laporan tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Lembaga yang seharusnya melindungi anak justru menunjukkan sikap lamban dan kurang peduli. Bagaimana peran pemerintah dalam kasus Alia tersebut? Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang dialami Alia, beberapa aspek kunci dari peran pemerintah dalam kasus ini meliputi: yang pertama, ialah penyusunan kebijakan dan regulasi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan undang-undang untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani kasus KDRT dan melindungi hak-hak korban. Yang kedua ialah layanan perlindungan dan pemulihan. Pemerintah menyediakan layanan perlindungan bagi korban KDRT melalui lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, atau disingkat PPTPPA. Layanan ini mencakup pengaduan, rehabilitasi kesehatan, dan dukungan sosial. Dalam kasus Alia ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa laporan kekerasan ditindaklanjuti dengan cepat dan efektif. Yang ketiga ialah koordinasi antar lembaga. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjalin koordinasi antar lembaga, termasuk kepolisian, Dinas Perlindungan Anak, dan organisasi non-pemerintah atau disingkat LSM. Koordinasi ini penting agar penanganan kasus KDRT dapat dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Yang keempat ialah edukasi dan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan perempuan serta cara melaporkan kekerasan. Edukasi ini penting untuk mendorong masyarakat agar lebih proaktif dalam melaporkan kejadian kekerasan yang mereka saksikan. Yang kelima ialah penegakan hukum. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki laporan KDRT secara serius. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan dan memastikan bahwa korban mendapat keadilan. Dalam kasus Alia, penegakan hukum yang lambat menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem yang perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam kasus Alia ini harus mencakup langkah-langkah pencegahan, perlindungan, pemulihan, serta penegakan hukum agar hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.